Ya, Shalom saudara-saudara. Kita masih akan melanjutkan lagi pembelajaran kita berkaitan dengan pemberi dan keluarga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang pentingnya family discipleship atau pemberi dan keluarga. Karena memang keluarga ataupun orang tua diberikan Tuhan penugasan istimewa, penugasan khusus untuk bisa memuridkan anggota keluarganya. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Itu yang terutama. Untuk kita bisa memuliakan Allah, maka kita harus mengenal siapa Allah. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab, yang kita sudah pernah pelajari ya, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri atas 66 kitab sebagai firman Tuhan yang berotoritas. Nah, saya ingin membagikan lagi kepada kita bagaimana kita dapat mengenal Allah. Ya, kalau kita sudah mengenal Allah, ya tentu bukan hanya kita yang berbahagia, tapi kita juga bisa membahagiakan anggota keluarga kita, anak-anak kita, karena kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang siapa Allah. Jadi bagaimana kita dapat mengenal Allah? Pertama di sini yang ingin saya sampaikan bahwa Alkitab yang menyatakan siapa Allah. Alkitab adalah firman Allah yang disebut sebagai wahyu khusus. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu umum itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya melalui alam semesta atau ciptaannya, melalui sejarah dunia ini, tetapi juga melalui hati nurani. Tetapi kemudian ada wahyu khusus. Kenapa perlu ada wahyu khusus? Karena wahyu umum tidak pernah membawa seseorang kepada sebuah kepastian keselamatan. Maka wahyu khusus inilah yang membawa orang kepada kepastian keselamatan, karena wahyu khusus memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya. Dan wahyu khusus berbicara tentang firman Allah. Firman yang tertulis, tetapi juga firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mau lihat beberapa ayat penting yang menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Jadi otoritas ataupun kuasa firman itu tidak terletak pada perkataan manusia. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Mari kita perhatikan ini ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan, dalam bahasa Inggris disebut dengan sacred writings, yang diilhamkan Allah, theopneustos, breathed out of God. Artinya bahwa segala tulisan itu berbicara semua kitab-kitab yang sudah dikanonkan dari PL sampai PB, itu diakui sebagai ilham atau inspirasi dari Allah, yang keluar dari Allah, sehingga memiliki otoritas. Otoritasnya ada pada Allah yang berfirman, Allah yang memberikan firman, atau Allah yang menghembuskan firman-Nya. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini ayat yang sangat penting ya, berkaitan dengan pengilhaman Alkitab. Tapi juga dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saya garis bawahi di sini, oleh dorongan Roh Kudus. Lalu orang-orang berbicara atas nama Allah.
Jadi bukan karena dorongan manusia dan juga tidak berbicara atas nama manusia, tapi atas nama Allah. Ini adalah ayat yang penting yang harus kita pahami berkaitan dengan otoritas kitab suci. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, Alkitab menyatakan siapa Allah. Kita mengenal Allah dengan lebih komplit, dengan lebih lengkap melalui Alkitab sebagai firman Allah. Jadi kalau saudara ingin mengenal Allah lebih detail, harus belajar firman Allah dengan baik. Kemudian, Alkitab yang adalah firman Allah itu harus diajarkan. Setelah kita belajar, dan kita harus juga mengajarkannya. Allah terlebih dahulu memberikan firman-Nya yang tertulis kepada bangsa Israel melalui Musa. Kita mengingat peristiwa di Gunung Sinai, bahwa Allah memberikan kepada Musa 2 loh batu ya. Setiap kebenaran firman harus diajarkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan bangsa Israel secara turun-temurun. Ya. Pada saat Musa memimpin, Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya yang kita sebut sebagai hukum Taurat, yang semuanya sudah terangkum di dalam kitab Pentateuch. Pentateuch itu berarti 5 kitab Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu semua mencakup apa yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Jadi Musa sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada umat Israel. Dan itu harus diajarkan terus-menerus secara turun-temurun. Ulangan 4 ayat 5-8, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Artinya bukan hanya waktu dalam perjalanan di padang gurun, tapi setelah kamu memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka apa yang sudah diajarkan oleh Musa itu diajarkan berulang-ulang, terus-menerus. Sebenarnya kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6, nah itu juga bisa dikatakan di sana ya. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, waktu bangun tidur, dan dalam perjalanan dimanapun ada kesempatan untuk mengajarkan siapa Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itulah pengakuan iman Israel, pengakuan iman orang yang percaya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Nah, ini jelas ya. Jadi melalui firman Tuhan kita mengenal siapa Allah ya. Jadi firman Tuhan itulah yang harus diteruskan, diajarkan. Oh, Allah jauh lebih besar daripada kita, sehingga kita tidak mungkin dapat menemukan Dia dengan cara kita. Dia harus memberitahu kepada kita seperti apa Dia dan bagaimana memuliakannya. Dia memberikan firman-Nya untuk memperkenalkan dirinya, dan melalui firman-Nya kita mengenal Dia dan kita bisa menyenangkan Tuhan. Memang dalam Ulangan 29 dikatakan ada hal-hal yang tersembunyi, yaitulah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada yang dinyatakan, firman yang sudah dinyatakan, yang sekarang kita sudah miliki, Alkitab, nah itulah bagi kita dan bagi anak-anak kita yang harus diteruskan, diajarkan sampai selama-lamanya. Nah, ini tugas yang mulia, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan,
Memang inilah yang terus kita pelajari, yang terus kita ajarkan juga. Kalau begitu, yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Alkitab? Mazmur 119 ayat 97 sampai seterusnya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi pemazmur berkata, betapa ku cintai Tauratmu, mencintai firman Tuhan, ataupun menyukai firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, ya siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini dikatakan merenungkan sepanjang hari. Ini berbicara tentang kontinuitas. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu padaku, ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi dikatakan mencintai Taurat Tuhan, merenungkan, memegang titah-titahmu. Nah, apalagi di sini dikatakan terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi berpegang. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, ini berbicara tentang keindahan firman, kemudian bahwa firman itu memang menjadi petunjuk bagi kita ya, yang akan memberikan kita pengertian. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Karena firman itulah yang menyatakan kesalahan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu menjadi penuntun, penuntun arah, penuntun jalan kita sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, jadi karena Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi mengenai bagaimana kita memuliakan Allah dan menikmati Allah, itu berarti Alkitab haruslah mendapat tempat utama di hati kita. Nah, apakah Alkitab sudah mendapat tempat utama di hati kita atau belum? Kita harus menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Jika kita mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab, maka firman Tuhan berkata terkutuklah dia. Nah, ini tidak main-main ya. Ini sesuatu yang sangat serius, ini peringatan. Sebagaimana Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi jangan memberitakan Injil yang lain selain Injil yang murni, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, mati di salib, bangkit dari kematian, dan kemudian sudah naik ke surga. Jadi kalau ada yang berbeda dari Injil, dari Alkitab yang kita punya sekarang, yang dikatakan terkutuklah dia. Ulangan 4 ayat 2, Musa mengingatkan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan menambah, jangan mengurangi. Sekarang ini kan ada berbagai macam pengajaran ya, yang menyatakan bahwa ini ya, Alkitab itu hanya buku biasa karangan manusia, itu bukan wahyu, dan itu tidak mutlak, sehingga bisa ditambah, bisa dikurang. Wah, itu adalah satu penafsiran yang keliru. Bagi saya, bagi kita, Alkitab itu sudah cukup, sufficient, jelas, clear, mutlak. Itu menjadi pegangan utama dalam hidup kita. Yeremia 23 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang berbeda atau menubuatkan yang palsu atau nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang mau menyesatkan, nah Tuhan sendiri yang akan berperkara. Ya, Tuhan berkata, aku sendiri yang menjadi lawannya. Nah ini tidak main-main ya, bahwa kita tidak boleh meremehkan firman, jangan juga menyelewengkan firman, jangan sewenang-wenang memperkatakan firman.
Ya, jangan memperalat firman Tuhan untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kisah 17 ayat 10 sampai 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab-kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Dan ini bagian yang penting, menyelidiki kitab suci. Setelah kita mendengarkan berbagai pengajaran, kita perlu menyaringnya. Kita perlu belajar lagi. Apakah benar demikian? Jangan langsung menyerap menerima semua pengajaran. Apalagi sekarang ini banyak peredaran pemberitaan yang berseliweran, yang bermacam-macam pengajaran. Nah, kita perlu belajar sungguh-sungguh menyelidiki apakah itu benar demikian. Kalau kita tidak tahu, bertanya dengan orang yang lebih tahu. Jangan kita langsung menyerap semuanya tanpa pengertian. 1 Tesalonika 2:13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, ini adalah kutipan dari surat Paulus kepada Tesalonika, ya, orang Tesalonika. Mengucap syukur. Kalau kita mengajarkan firman Tuhan, entahkah sebagai guru, sebagai orang tua hamba Tuhan, dan akhirnya orang itu bertobat, orang itu percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima firman, nah ini adalah satu ucapan syukur. Jadi tugas kita adalah mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mendidik anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan bekerja. Memang bukan kita yang membuat mereka bertobat atau percaya terima Tuhan, tapi tugas kita adalah mengajar, mendidik, memberitakan kebenaran, dan kita berdoa supaya Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan di dalam hati mereka. Nah, ini adalah tugas yang mulia. Sekali lagi, kita bersyukur mengenal Tuhan, tapi setelah kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, kita harus menikmati Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kita juga mengajarkan kembali, menyampaikan kepada anak-anak, kepada generasi, kepada murid-murid kita. Kalau kita menjadi pengajar, dimanapun kita berada, kita tetap mau memberitakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang sudah menyatakan diri, yang sudah memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan tetap semangat untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman, dan kita mau mengajarkan firman-Nya setiap saat. Tuhan memberkati.